Jadi Tuhan Yesus banyak menolong orang. Saya belajar banyak menolong orang. Ketika Tuhan Yesus sudah menolong orang, banyak orang-orang ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Artinya mereka diubahkan dari rasa takut menjadi hidup, dialirkan kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita hari ini bahkan Jesus. Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Tuhan Yesus juga my provider. Tuhan adalah penyedia. Disebut juga sebagai Yahweh Yireh, Tuhan penyedia, Tuhan yang menyediakan. Itulah sebabnya kita tidak boleh takut berlebihan di dalam hidup ini. Biarlah rasa takut kita yang Tuhan beri kepada ruangan hati kita dan pikiran ini hanya takut dan gentar menghormati, menghargai Tuhan di atas segala-galanya. Oh ya, saudara-saudara sekalian, sebelum Pastor mau sharing, hari ini kita pakai jaket. Ini dapat berkat hari-hari ini. Tuhan banyak memberkati anak-anaknya. Sejak zaman dulu sih, Tuhan itu baik. Dapat berkat jaket. Saya minta kepada seluruh subscriber atau pemirsa, silakan berkunjung di channel ini, saudara-saudara ya, YHS Media. Pastor doakan channel YouTube YHS Media supaya menjadi pewarta kabar kasih karunia Tuhan Yesus dengan jumlah unlimited. Karena demikianlah yang saya percaya di akhir zaman ini, iblis terus sedang menebar ketakutan. Tetapi bagi orang yang percaya Yesus adalah kasih karunia bagi dunia dan bagi umat manusia, dia akan pakai hidupnya untuk menebar kasih karunia surgawi. Ya, sekali lagi Pastor terima kasih kepada channel ini ya. Bapak Ibu bisa berkunjung di channel ini, channel rohani, channel gerejawi, channel warga surga, channel yang memberkati ya. Time for Bible. Ada satu hal yang Pastor mau ajak sharing saudara-saudara hari ini, yang terdapat dari kitab suci Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian terkasih ya hari ini. Demikianlah sabda firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga mereka saja bersama dia. Jadi Tuhan Yesus setelah melayani, berkhotbah, menginjil, menyembuhkan, melayani orang-orang dirasuk roh-roh jahat, ada yang Pastor tiru di sini, yaitu
menyingkir, menghindari. Ya. Jadi Tuhan Yesus banyak menolong orang. Saya belajar banyak menolong orang. Ketika Tuhan Yesus sudah menolong orang, banyak orang-orang ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Artinya mereka diubahkan dari rasa takut menjadi hidup, dialirkan kasih Tuhan Yesus. Amin. Namun Tuhan Yesus menyingkir, melanjutkan tugas berikutnya. Pekerjaan surgawi terus akan dinyatakan. Pribadi Tuhan Yesus menyelesaikan di Bukit Golgota. Hari ini saya anak Tuhan Yesus. Demikian pun Bapak Ibu yang percaya, kita diberikan tugas, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita melihat saudara-saudara, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ayat 11, ketika orang banyak mengetahuinya, tetap saja orang-orang mengikuti dia. Dan mereka mengikuti dia, mereka juga mendengarkan kabar tentang kerajaan surga. Dan bukan cuma sekedar Tuhan Yesus itu penginjil, Tuhan Yesus juga penyembuh. Bible mencatat Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ayat 12 ya. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya berkata kepadanya, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Ayat 13 ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan juga berkuasa atas makanan. Amin. Wah, ini mungkin pertama kali Bapak Ibu dengar. Saya ulangi. Tuhan Yesusku juga berkuasa atas makanan. Kan banyak orang yang tidak menghiraukan pentingnya kita dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, hanya gara-gara makanan. Dengan label sibuk mencari nafkah. Bapak Ibu terkasih, dengarkan rema ini. Tuhan Yesusku juga berkuasa atas makanan, minummu. Teringat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Utamakan, dahulukan kerajaan Tuhan Yesus dan firman kebenarannya. Semuanya pasti akan ditambahkan yang lain-lain, saudara-saudara. Maka tidak usah serakah. Kalaupun kita haus dan lapar, kita haus dan lapar akan kerajaan surga dan kebenaran firman Tuhan, itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Yes, amin. Ketika melihat ada orang-orang yang lapar, murid-murid berkata, kita suruh mereka pulang saja supaya mereka bisa cari penginapan dan cari makan, ya. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi, tidak ada resto, tidak ada warteg, tidak ada rumah makan, tidak ada warkop, warung kopi. Tidak ada kompor, tidak ada gas, tidak ada minyak untuk bikin api, juga mungkin tidak ada kayu bakar. Tidak ada juga bahan-bahan yang mau dimasak yang mumpuni untuk sekian banyak orang. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan isi hatinya. Jangan biarkan mereka kelaparan. Kamu harus kasih makan. Tidak punya apa-apa. Apa yang ada padamu? Mereka menjawab, ayat 13,
dari Lukas pasal 9. Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi cari lagi lauk untuk makanan buat orang banyak ini. Tetapi juga tidak mungkin ada. Di pasar-pasar stoknya terbatas untuk memberikan makan ribuan orang waktu yang singkat ini rasanya mustahil bagi manusia. Tetapi kita harus sadari baik-baik, mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Di situ dikatakan ada 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan, belum anak-anak. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, ya udah, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Ayat 16 dari Lukas pasal 9. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus menengadah ke langit, mengucapkan berkat. Nah, saudara-saudara, di sini Pastor mau sisipkan ya. Hamba Tuhan itu memberkati. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberkati doa, berkati pakai isi dompetmu. Wis ekstrim. Ya udah, kita balik dah. Kalau Bapak Ibu belum bisa berkati sesama dengan isi dompetmu, berkati dengan ucapan, berkati dengan doa-doamu, berkati dengan pelayananmu, berkati dengan hidupmu, berkati dengan keteladananmu. Berani gak kira-kira hamba Tuhan kosongkan isi tas, isi dompetnya untuk memberkati? Mikir, ya, yang kelamaan mikirnya. Banyak orang lapar di luar sana. Bukankah kita hamba Tuhan adalah tangan Tuhan di muka bumi ini? Amin, amin, amin. Tangan Tuhan bukan untuk mengumpulkan saja, tetapi untuk memberkati. Setelah Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak minta sempurna, Tuhan tidak minta cukup. Tuhan hanya tanya apa yang ada padamu. Seperti ketika Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Dari sini kita bisa melihat, ketika seseorang mau memberkati sesamanya, bukan masalah ada atau tidak ada. Bukan masalah cukup atau tidak cukup. Bukan masalah sukar atau mudah. Tetapi Bapak Ibu mau atau tidak. Karena kesanggupan, penyediaan itu datang dari Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu mau atau tidak. Mau percaya, mau dipakai oleh Tuhan, mau dijadikan berkat bagi sesama. Jangan banyak alasan. JBA. Ketik JBA. Jangan banyak alasan. Terlalu banyak alasan. Belum ini, belum itu, belum ana, belum ino. Jangan banyak alasan. Tuhan pakai yang mau, bukan yang sempurna. Bukan yang kaya, bukan karena miskin gak dipakai, yang mau. JBA, jangan banyak alasan. Bilang kanan kiri kalau ada, pelan-pelan. Jangan banyak alasan. Dari hal yang kecil, hal yang terbatas, 5 roti, 2 ikan, itu pun jatah anak-anak. Nggak diperhitungkan, nggak direken. Tapi bersama Tuhan, apa yang tidak diperhitungkan?
Tuhan bisa pakai loh, luar biasa loh. Tuhan bisa pakai dari apa yang remeh, yang terkecil, yang mustahil, sebagai pintu mujizat, sebagai jawaban, sebagai sebuah jalan keluar. Jangan banyak alasan, terlalu banyak mengeluh. Aduh ini, aduh itu, sakit ana, sakit ino. Belajar percaya dan ucapkan apa yang kau percaya. Jangan katakan apa yang kau takuti. Ini adalah sebuah tindakan daripada orang benar. Tuhan Yesus mengucapkan berkat dari apa yang kurang. Lalu setelah itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan, membagi roti itu serta memberikannya kepada murid-muridnya supaya apa? Bukan untuk dikumpulkan Bapak Ibu. Yang pertama-tama, Tuhan memberkati saya dan saudara-saudara untuk membagi berkat, bukan untuk mengumpulkan berkat. Tuhan kasih kepada murid-muridnya. Jadi bisa jadi hamba Tuhan juga Tuhan bisa pakai menjadi saluran berkat. Kalau selama ini kita hanya lebih baik melihat, atau kita lebih banyak mengajak supaya ayo jemaat, mari orang percaya, kita memberkati. Tapi dengarkan rema yang tidak biasa ini. Tuhan bisa pakai hamba Tuhan menjadi saluran berkat. Tidak harus hamba Tuhan kaya raya, dan juga bukan berarti ketika dia miskin bukan hamba Tuhan. Bukan itu maksud saya. Tetapi Tuhan bisa pakai hamba Tuhan menjadi saluran berkat. Si berkat yang Tuhan kasih yang pertama kepada siapa? Kepada anak kecil? Itu bukan. Padahal itu roti makanan milik anak-anak. Tapi Tuhan percayakan berkat itu kepada murid-muridnya. Kalau zaman now, hamba Tuhan. Hamba Tuhan, murid-murid itu dikasih untuk apa? Diberkati untuk apa? Diberikan yang pertama kali untuk apa? Supaya ia membagi-bagikan kepada orang banyak, atau membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Selama kita melakukan ini, surga tidak pernah kekurangan stok untuk memberkati hamba Tuhan. Tuhan tidak dusta, firman-Nya tidak gagal. Kita yang harus berubah untuk percaya 1000%, kalau perlu 1.000.000%. Tapi kapan hamba Tuhan mulai mengumpulkan, atau kapan hamba Tuhan sudah tidak membagi berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, jangan sampai kepercayaan Tuhan itu berpindah kepada anak kecil atau orang yang tidak dipandang, saudara-saudara, atau orang yang biasa, bukan siapa-siapa. Kepercayaan Tuhan itu kepada hamba-hamba Tuhan. Mari saya dan saudara hamba-hamba Tuhan, jadilah pribadi yang dipercaya. Amin. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada orang yang dapat dipercaya. Mari kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Semua pemirsa dan pendengar, mari menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dan ayat yang ke-17 dari Lukas pasal 9, akhirnya semua makan sampai kenyang. Wow! Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Nah, berapa jumlah murid-muridnya Tuhan Yesus? 12. Hamba Tuhan jangan takut membagi berkat kepada sesama.
Ada kok nanti stoknya buat Bapak Ibu dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Jangan takut miskin karena untuk melayani Tuhan. Dan saya melihat belum ada orang miskin karena hidup melakukan firman Tuhan. Justru sampai mereka menutup mata, Tuhan jemput pulang ke surga. Mereka dikenal sebagai pribadi yang dermawan, orang benar, dan orang menceritakan hamba Tuhan itu hidupnya benar, hamba Tuhan itu tidak kekurangan. Ya mungkin ada kekurangan di dalam hidupnya, tetapi tidak nampak begitu. Yang ada selalu bless, 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 bless. Hamba Tuhan tidak boleh menggerutu meskipun ada pergumulan. Kalaupun kita ada keluh kesah, biarlah itu menjadi cerita kita dalam doa kepada Tuhan, dalam doa pribadi. Tapi hamba Tuhan secara eksternal itu tidak boleh berkeluh kesah. Apalagi sampai jangannya dilakukan ini ke rumah-rumah jemaat untuk mengeluh. Aduh, saya melayani ini nggak ada beras. Kalau saudara melayani nggak ada beras, datang ke THC. Pastor Andy hamba Tuhan memberkatimu. Nggak usah datang ke jemaat. Apalagi label hamba Tuhan. Nanti kita kena juga karena saya juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus bersatu. Hamba Tuhan harus saling mendukung. Hamba Tuhan harus bisa doa bersama sekalipun warnanya berbeda-beda. Bapak Ibu terkasih saudaraku, Tuhan itu penyembuh. Amin. Tuhan juga penyedia. Amin. Maka jangan tukar surga dengan perihal makan minum kita. Jangan juga tukar surga dengan rasa kecewa dan kepahitanmu. Tetapi belajar percaya, hidup sebagai orang benar. Imanmu itu menyelamatkan. Karena Tuhan Yesus sudah kasih saudara-saudara kebenaran ini. Meskipun banyak yang ragu, kita tidak boleh ragu kuasa Tuhan. Meskipun banyak yang khawatir tentang sandang, papan, pangan, pakaian, hidup hari dan hidup yang akan datang, kita tidak boleh khawatir akan hal itu. Karena kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 34, saudara-saudara, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang ragu, sebetulnya mereka tidak percaya bahwa Bapa itu maha kuasa. Bapa itu maha sanggup. Bapa memelihara hidup kita. Jangan takut atas apa yang kau alami hari ini. Tuhan Yesus beserta kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, sabda firman-Mu memberitahu kami, Engkau Tuhan Sang Penyembuh. Engkau juga Tuhan Maha Penyedia. Kadang-kadang kami banyak menukar waktu kami yang harusnya bersyukur hanya untuk mengejar makan minum. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini mungkin kami sudah menjadi Kristen, tapi kami belum menghidupi kehidupan orang benar. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian pemirsa yang menyaksikan pelayanan ini. Tuhan sumber kesembuhan dan Tuhan penyedia dalam hidupku dan hidupmu. Belajar percaya Tuhan sekalipun mustahil. Belajar percaya Tuhan sekalipun engkau sudah tidak punya apa-apa. Bukankah iman itu ada kepada setiap orang percaya? Use your faith. Pakai imanmu untuk mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, atau apa yang remeh dan tidak diperhitungkan itu bisa menjadi sarana pintu mujizat.
Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dan kami berdoa semua saudara, ketika engkau melihat tayangan ini, tubuhmu sedang sakit, boleh tolong pesan ini diangkat tanganmu. Dan banyak pemirsa yang menyaksikan ini kurang lebih ada 9 ribuan ya, dan masih terus naik. Akan kebutuhan tentang penginapan, tentang sandang papan pangan, tentang hidupmu hari ini untuk hidupmu besok. Kalau itu saudara-saudara, boleh tolong pesan ini angkatlah dua tanganmu juga. Setelah Bapak Ibu Saudara angkat dua tangan, sekarang Pastor mau dorong Bapak Ibu untuk mulai berdoa. Untuk mulai berdoa, belajar aktifkan kehidupan doa Bapak Ibu sekalian. Termasuk kalau ada kerabatmu, mama papa, suami atau istri terkasih yang sedang sakit, angkat tanganmu dan mulai berdoa. Sadarilah Bapak Ibu, Tuhan itu penyembuh, amin. Tuhan itu penyedia, amin. Berdoalah kepada Tuhan, karena Dia yang menjawab doamu. Not me! Saya ini hanya dulos, hamba yang melayani Tuhan dan berkesempatan melayani sesama. Tetapi saudara harus ingat dan lakukan ini. Berdoalah kepada Tuhan, karena Dialah yang menjawab doa. Dialah Tuhan, Dialah penyelamat, Dialah Sang Firman. Ketika Dia berfirman, firman-Nya tidak gagal untuk hidupmu. Diberkatilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, dan diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber berkat, sumber keselamatan, sumber kelepasan, sumber kesembuhan, dan sumber hidup yang kekal dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengan iman kami bersyukur, berdoa, dan percaya. Doa kami, Tuhanlah yang menjawab, Tuhan mendengar. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Wah, ini sudah weekend ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap saudara-saudara. Sehat-sehat ya, panjang umur, jangan kecapean, juga minum vitamin oke, ya. Istirahat yang cukup, karena ini semua bagian tanggung jawab kita. Kita memang tidak berkuasa untuk panjangkan rambut ini, kita nggak berkuasa untuk hal-hal pertumbuhan dalam hidup kita secara jasmani, tapi ada bagian tanggung jawab kita untuk kita jaga, seperti istirahat yang cukup, yang kecapean, supaya kita panjang umur untuk melayani dan bersaksi akan kasih setia Tuhan. Yes, yes, yes. Sola Fide, Immanuel, rahmat Tuhan serta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Bless your day. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.